Tuhan, kategori kami istri. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik, karena Tuhan Yesus kita baik dalam hidup kita. Sungguh kita akan menaikkan setiap pujian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar terus dalam kehidupan kami boleh terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan memulai Tuhan setiap pujian kami, kiranya berkenan di hati-Mu, jadi doa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Shalom, puji nama Tuhan, selamat sore, selamat beribadah pada kesempatan ini. Ibadah kita hari ini adalah bagaimana kita memahami atau kita kenal dengan pemahaman Alkitab. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur kalau sore ini Tuhan kami mau belajar bersama. Kami mau memahami apa maksud-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami bisa melakukan yang terbaik Tuhan. Urapi kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah kami semua mendapatkan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, selamat sore, selamat beribadah di dalam pemahaman Alkitab. Bapak Ibu yang kekasih, mungkin kita sudah pernah dengar kata doa. Nah, firman Tuhan kita mau belajar hari ini adalah tentang doa. Pemahaman kita, pasti kita akan tahu, oh doa itu adalah kita bersujud kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan. Berdoa itu adanya koneksi kepada Tuhan. Nah, tetapi seringkali kita mungkin merasakan, saya sering berdoa, saya sering memohon kepada Tuhan, saya bahkan melakukannya apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya lakukan. Nah, mungkin Bapak Ibu merasakan, apa yang saya dapatkan dari doa? Apa yang saya terima? Apakah doa itu bisa menyelesaikan persoalan? Apakah doa itu bisa memberikan saya kekuatan? Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pertanyaan-pertanyaan itu seringkali kita dengar. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita berdoa yang benar, bagaimana kita harus melakukan untuk berdoa. Doa, orang sering mengatakan sebagai nafas hidup orang Kristen. Berdoa itu menyatakan diri kita supaya kita ini bisa melihat bahwa kehidupan doa sama seperti kehidupan pada masa-masanya atau pada orang yang saat ini. Atau bisa dikatakan doa itu dianggap sebagai kehidupan, di mana kehidupan itu pasti harus banyak dilakukan. Misalnya, kalau seseorang mau hidup atau kita sendiri mau hidup, kita pasti memerlukan makanan sebagai asupan. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kita memerlukan asupan, berarti untuk kepentingan kehidupan kita. Asupan ini akan masuk dalam kehidupan kita untuk kita cerna. Fungsi organ kita seperti otak itu untuk mengontrol fungsi-fungsi tubuh. Jantung untuk memompa aliran darah, menyampaikan makanan ke seluruh tubuh. Paru-paru untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan. Ginjal pun sebagai untuk penyaring dan sekresi, termasuk mendetoksin. Juga hati itu sebagai alat produksi untuk membuat darah dalam kehidupan kita. Pencernaan juga untuk memecahkan makanan, supaya makanan ini bisa dicerna di seluruh tubuh kita. Dan yang tidak kalah adalah kulit kita. Itu untuk melindungi kita dari segala macam bahaya, termasuk iritasi, suhu, dan sebagainya. Nah, kehidupan doa, atau katakan dasarnya adalah doa, itu merupakan asupan kita, supaya kita menjadi seseorang yang menjadi kuat. Seseorang bisa melakukannya dalam kehidupan ini menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa, kalau boleh kita katakan yang unik dalam kehidupan kita. Kenapa harus kita doa? Kenapa dan bagaimana? Nah, kita mau belajar. Kita mau lihat di dalam Mazmur 36 ayat yang ke-10. Mazmur 36 ayat yang ke-10. Ya, Mazmur 36 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab padamu ada sumber hajat, di dalam terangmu kami melihat terang. Ya, sekali lagi dikatakan, sebab padamu ada sumber hajat,
di dalam terang-Mu kami melihat terang. Nah, doa, kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Karena doa itu merupakan sumber kita bisa berkoneksi dengan sumbernya Allah. Sekali lagi dikatakan di sini, sebab padamu ada sumber hajat. Sumber dari segala-galanya. Nah, doa ini memberikan kepada kita supaya kita bisa hidup sebagai orang-orang yang percaya. Kalau seseorang, maaf kalau saya boleh katakan beragama, pasti orang itu juga melakukan doa. Apalagi kita sebagai orang Kristen, pasti harus setiap saat itu harus berdoa. Doa tidak terikat dengan waktu. Doa tidak terikat dengan tempat dimanapun berada. Tapi doa merupakan koneksi kita kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu adalah sumber hajat dalam kehidupan kita. Di dalam terangnya Tuhan, kita melihat terangnya apa yang ada di dalam Tuhan. Nah, kita mau lihat juga Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan, Yohanes 14 ayat yang, maksud saya Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, setiap kita berdoa, kita pasti akan menyebutkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita berdoa, kita meminta itu kepada Tuhan, berarti kita akan menyatakan hidup kita, bahwa Tuhan itu sudah menjamin, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus merupakan jalan. Kalau kita berdoa, atau contohnya begini, atau kita sebagai anak, kita memohon pada orang tua, pasti kan melalui perkataan. Nah, demikian juga kita kepada Allah. Kita berdoa itu kita mengatakannya. Kita tahu bahwa Yesus adalah jalan untuk sampai kepada Bapa. Bahkan dikatakan Yesus adalah kebenaran. Dia memiliki semuanya, kebenaran. Bahkan yang terlebih adalah hidup. Sekali lagi dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di dalam doa, pasti sekali lagi saya berkatakan, menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Yang pertama adalah sarana komunikasi bersama dengan Allah. Sarana komunikasi. Kita mau lihat Yesaya 29 ayat yang ke-12. Yesaya 29 ayat yang ke-12. Yesaya 29 ayat yang ke-12 dikatakan, dan apabila kitab itu diberikan kepada orang-orang yang tidak membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, dikatakan di sini, kitab itu selalu diberikan kepada orang, suruh baca. Maksudnya adalah supaya kita bisa berkomunikasi. Kalau kita bisa membaca, berarti kita ada punya maksud dalam bacaan itu. Kalau firman Tuhan ini meminta kepada kita untuk dibaca, berarti kita harus punya koneksi kepada Allah. Koneksi di mana kita memiliki hubungan untuk berkomunikasi. Berkomunikasi itu banyak hal. Ada yang berkomunikasi secara lisan, ada berkomunikasi secara tertulis, ada berkomunikasi secara verbal, ada berkomunikasi non-verbal. Banyak sekali macam-macam berkomunikasi. Bahkan kita bisa melihat dengan gaya bahasa, pasti kita sudah mengetahui ada komunikasi. Nah, bagaimana dengan kita supaya kita berkomunikasi dengan Allah? Maka doa ini sebagai bagian untuk kita nyatakan kepada Allah.
Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat yang ke-9 katakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkan isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan. Nah, ini ada komunikasi. Kalau kita percaya, di mana setiap waktu kita bisa menyampaikan, komunikasi ini tidak akan pernah hilang begitu saja. Kita punya anak, kita setiap kali ketemu ya sering berkomunikasi. Kita dengan teman berkomunikasi. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Allah? Kita bisa berkomunikasi, sekali lagi dikatakan setiap waktu, hai umat. Nah, setiap waktu kita sebagai umatnya, kita harus bisa melakukannya. Bahkan di ayat selanjutnya katakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkan isi hati. Kita mau meminta apa? Kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa, tadi saya sudah katakan, berdoa adalah nafas kehidupan bagi orang Kristen. Berdoa, memohon kepada Tuhan. Berdoa berarti kita bisa bercakap-cakap dengan Allah. Berdoa bisa dilakukan dimanapun. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama tadi sebagai sarana berkomunikasi. Yang kedua adalah menyelaraskan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Berdoa di sini adalah bagaimana kita menyocokkan hati kita, keinginan kita, pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan contohnya kepada kita semua di dalam Lukas pasal yang ke-22. Lukas 22 ayat yang ke-42. Lukas 22 ayat yang ke-42 dikatakan, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Kalau saya sebagai manusia, seperti Tuhan Yesus, saya akan banyak menolak. Tetapi karena Tuhan ini sebagai Allah, dan dia harus taat, ya, harus taat sebagai manusia, sebagai Allah dan sebagai manusia. Karena kemanusiaannya Tuhan Yesus, maka dia harus taat. Dia menyerahkan. Dia katakan, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Nah, di dalam berdoa, kita harus menyelaraskan doa kita. Apabila kita berdoa, kita mengatakan paling tidak di akhir kata doa adalah amin. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendak kita. Tapi biarlah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti kita harus menyelaraskan hidup kita kepada Allah. Menyelaraskan doa ini supaya doa ini dapat diterima oleh Tuhan. Maksudnya kan begitu. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah yang jadi dalam kehidupan kita. Menyelaraskan berarti kita harus mengikuti segala aturan. Menyelaraskan berarti kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Seirama, sejalan. Kalau kita naik mobil misalnya, kalau kita tidak ikuti irama jalannya, pasti kita akan merasa sakit. Atau mungkin sering kali kita bersepeda, kalau tidak mengikuti irama sepeda itu, maka kita akan mengalami kesakitan. Nah, kehidupan ini kita serahkan kepada Allah, supaya kita bisa menyelaraskan hidup ini. Bukan kehendak kita, tetapi biarlah kehendak Allah yang jadi. Amin, Bapak Ibu. Nah, doa itu adalah menyelaraskan apa yang menjadi keinginan Allah dalam kehidupan kita. Bukan kita, tapi Allah sendiri yang harus memproses kita
Dengan proses Allah, semuanya akan menjadi indah. Meskipun selama proses akan mengalami banyak hal, banyak tantangan, banyak hambatan, itu yang harus dilakukan. Yang ketiga, kenapa doa itu harus dipanjatkan? Kenapa doa itu harus ada setiap kali dalam kehidupan kita? Doa itu akan memberikan penguatan iman kita. Doa itu akan memberikan rasa pertobatan dalam kehidupan kita. Bahkan doa itu dapat memulihkan kehidupan kita. Saya tadi mengatakan bahwa doa itu sebagai penguatan iman. Nah, kalau kita berdoa, kita yakin apapun yang belum kita lihat, kalau kita yakin Tuhan pasti akan menolong. Kita mau lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berdoa, sekali lagi saya katakan, kita berdoa, di akhir doa kita menyatakan amin. Dari amin ini, kita beriman. Meskipun kita tidak melihat, sesuatu pasti terjadi. Firman Tuhan juga sudah menyatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah didengar, itu semua disediakan. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini kita merasakan kesehatan. Hari ini kita merasakan berkat. Apakah kita berdoa untuk hari ini? Itu pasti. Tetapi apakah yang terjadi? Karena kita beriman, Tuhan itu pasti menyediakan. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu menyediakan kesehatan. Kalau mungkin tubuh kita tidak baik, maka kita tidak bisa berdoa. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan kebaikan dalam tubuh ini menjadi sehat, kita bisa mengucap syukur dengan iman. Yesaya 40 ayat yang ketiga, Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetapi orang yang menantikan dengan harap akan ada suatu jawaban, akan ada suatu pencerahan. Maka dikatakan setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Dalam kehidupan ini mungkin kita bisa menantikan seseorang. Orang itu akan menolong kita. Kalau orang itu menolong kita, maka kita akan merasa ada kekuatan. Tetapi Allah sumber dari segalanya. Kalau orang-orang seperti kita menantikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan merasa mendapatkan kekuatan baru. Dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Semakin tinggi raja wali terbang ke langit, maka semakin tinggi kekuatan raja wali itu untuk bisa melihat dunia ini. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena apa? Karena ada pertolongan Tuhan dari orang yang menantikan dengan iman, maka mereka dapat melakukannya. Tadi saya mengatakan ada penguatan iman. Yang kedua, adanya pertobatan. Dengan berdoa, kita merasakan adanya pertobatan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku, Bapak Ibu bisa garis bawahi, jika kita mengaku.
Nah, mengaku di sini dalam artian berdoa. Jika kita mengaku bahwa kita punya kekurangan, kita punya kesalahan, kita punya segala sesuatu yang tidak baik, maka dikatakan ia adalah setia dan adil. Tuhan itu setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Nah, Bapak Ibu bisa meng-highlight, menggarisbawahi, ya. Apa? Mengakui dosa sebagai doa kita. Kalau kita berdoa, bukan saja komunikasi, bukan saja kita menyelaraskan, dengan doa kita dapat merasakan adanya pertobatan. Karena Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau ada pertobatan, berarti kita harus sadar. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19, ya. Kisah Para Rasul pasal 3:19 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, sekali lagi dikatakan di sini sadar. Berarti sadar di sini kita berdoa kepada Tuhan. Dengan sadar merasakan ada sesuatu yang salah, kita berdoa kepada Tuhan. Maka dikatakan sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dimanapun berada, doa itu merupakan suatu keajaiban dalam kehidupan kita. Doa bukan hanya berkomunikasi, doa bukan hanya untuk menyelaraskan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi dengan doa kita akan merasakan pertobatan. Dengan doa pula kita akan merasakan adanya pemulihan dalam kehidupan kita. Yoel pasal 2 ayat 25 dan 26 dikatakan, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan memulihkan. Nah, memulihkan di sini adalah Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Bahkan dikatakan di ayat 25 bagian terakhir, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Selama kita berdoa, kita mengakui, berarti kita ada komunikasi. Maka Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memberikan pemulihan kepada kita. Bahkan dikatakan di sini, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Maksudnya di sini Tuhan akan memulihkan apa yang menjadi keterpurukan kita untuk menjadi lebih baik. Kalau keterpurukan ini karena perbuatan kita, jangan kita teruskan. Tetapi kita bertobat. Kita menyatakan adanya kesalahan diri kita kepada Allah. Tuhan, saya sudah salah. Ampuni saya. Nah, itu pertobatan. Bahkan Tuhan pun akan memulihkan kita. Bahkan Tuhan akan memberikan pengganti dari tahun-tahun yang kemarin. Mungkin kita dalam pekerjaan terpuruk. Ingat, Tuhan itu akan mengangkat kita. Masih ingat dengan cerita Ayub. Ayub yang begitu kaya raya, dalam sekejap habis. Tetapi Ayub tidak pernah mengomel. Tetapi Ayub selalu melakukan, aku datang ke dalam dunia ini sebagai seorang yang telanjang. Kembali pun sebagai yang telanjang pula. Maka semua itu karena kehendak Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh Ayub sebagai orang yang saleh. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita pun akan melakukan seperti Ayub. Jadi dengan adanya doa, dengan adanya kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Yesaya pasal yang pertama,
Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Yesaya pertama, ayat yang ke-18. Yesaya pertama ayat yang ke-18 dikatakan, "Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Selanjutnya 19, jika kamu menurut dan mau mendengarkan, maka kamu akan memakan hasil baik-baik dari negeri itu. Ayat 20, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Nah, di sini kita bisa melakukan bahwa doa itu bisa melakukan banyak hal. Dengan doa, kita bisa menyatakan bahwa Tuhan itu besar. Dengan doa, kita bisa menyatakan bahwa segalanya yang bernafas itu bisa memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, pembelajaran kita melalui doa ini bukan sekedar kita untuk berdoa begitu saja, tetapi ada komunikasi. Dengan doa kita bisa bersama dengan Allah menyatakan apa yang menjadi curahan hati kita kepada Allah. Kita berkomunikasi. Bahkan Tuhan pun ada rencana dalam kehidupan kita. Saling komunikasi. Komunikasi ini boleh saya katakan sebagai doa. Komunikasi ini dikatakan sebagai percakapan. Kalau kita dengan teman, pasti misalnya ada teman yang merasakan lelah atau merasakan sesuatu hal, punya masalah. Dengan komunikasi bisa menjadikan mereka menjadi kuat lagi. Demikian juga kita. Kita berkomunikasi dengan Allah supaya kita menjadi sehat. Yang kedua, setiap apa yang kita kehendaki, kita harus selaraskan. Doa-doa kita, mungkin kita doa meminta berkat, meminta apapun. Tapi percayalah, semua karena kehendak Tuhan. Biarlah kita menyerahkan apa yang menjadi keinginan kita, itu bisa sama dengan keinginan Allah dalam kehidupan kita. Allah yang punya kehendak dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bukan hanya komunikasi, bukan hanya menyelaraskan, termasuk adanya penguatan iman dalam doa kita, adanya pertobatan, bahkan adanya pemulihan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dimanapun berada, rekan-rekan yang kekasih di dalam Kristus, mari kita belajar. Mungkin selama ini kita berdoa begitu-begitu saja, tapi yakini dengan sungguh-sungguh. Doa bukan sekedar kita mengucapkan, tetapi doa ini bisa berkomunikasi. Berkomunikasi dengan Allah bisa menyambung apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan itu akan memulihkan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan seyakinnya Tuhan akan menolong kita. Apapun yang kita lakukan dengan doa, berkomunikasi dengan Allah, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Yang terakhir di dalam Mazmur 150, Mazmur 150 ayat yang ke-6, dikatakan, Mazmur 150 ayat yang ke-6, Mazmur di ayat yang terakhir dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas. Baik kita saat ini masih ada dalam kehidupan ini. Karena Tuhan punya rencana. Dengan doa, dengan adanya nafas, semuanya untuk memuji nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan, PA ini tidak saya perpanjang, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur, kalau kami berdoa bukan sekedar bercakap-cakap, tetapi kami lebih dari bercakap-cakap, berkomunikasi untuk mengerti satu dengan yang lain Tuhan. Ajar kami Tuhan, kalau setiap doa kami boleh selaraskan hanya kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang bekerja. Di dalam doa pasti akan memberikan kekuatan iman, adanya pertobatan dan adanya pemulihan. Kami yakin Tuhan dengan doa yang sederhana yang Engkau ajarkan kepada kami.
supaya kami tetap sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan, amin. Terima kasih, kita akan ketemu pada sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.